di sini saya membuat dua pemrograman, yaitu di bidang biologi dan fisika. Saya, Yolanda Eluman Gaul, dengan NIM 120120178 dari Prodi Teknik Geofisika, TPB 35. Pada pemrograman ini mencakup 3 hal, yaitu percabangan, perulangan, dan arai. Pada bidang fisika, yaitu menghitung nilai kecepatan, menghitung nilai waktu, menghitung nilai jarak. Sedangkan pada bidang biologi, kita mengambil materi yaitu yang berjudul tentang keanekaragaman tumbuhan kerajaan plantae. Baik, ini adalah pemrograman flowchart yang pertama yang terdiri dari 3 konsep, yaitu percabangan, perulangan, dan arai. Di mana pemrograman ini yaitu menggunakan rumus fisika. Yang pertama, kita menggunakan main atau mulai, lalu mendeklarasikan inter pilihan, lalu mengoutput, masukkan pilihan pemrograman fisika, lalu menampilkan 3 menu output. Yang pertama, rumus kecepatan, yang kedua, rumus jarak, yang ketiga, rumus waktu. Lalu user memilih dengan menggunakan program if. Jika user memilih pilihan 1, maka program akan berjalan di sini. Tetapi jika user memilih pilihan kedua, maka user akan berjalan di sini. Sama halnya juga seperti pilihan ketiga. Jika user memilih pilihan ketiga, maka akan berjalan di sini. Sesudah itu, kita akan merun program, yaitu agar mengetahui bagaimana jalannya pemrograman tersebut, berjalan baik atau tidak. Kita klik run, maka akan muncul kata, yaitu masukkan pilihan rumus program fisika. Jika kita ingin mengetahui salah satu rumus kecepatan, waktu, dan jarak, kita dapat memilih angka yang tertera. Contoh, saya milih angka 1, maka di sana akan tertera hitung kecepatan. Kita disuruh masukkan nilai jarak. Di sini saya masukkan angka sebesar 20 dan saya masukkan nilai dari waktu sebesar 10. Maka hasilnya 2. Mengapa hasilnya 2? Karena rumus dari kecepatan adalah jarak per waktu. Selanjutnya pada pemrograman C++, di sana juga terdapat 3 konsep pemrograman, yaitu percabangan, perulangan, dan arai. Untuk mengoutput data, ketik cout dan untuk mengakhiri sebuah kalimat, ketik endline dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita in pilihan, di mana fungsinya untuk memilih di antara nomor-nomor berikut, di mana pilihan pertama yaitu menghitung kecepatan, pilihan kedua yaitu menghitung jarak, dan pilihan ketiga yaitu menghitung waktu. Kemudian kita ketik while sebagai perulangan. Ketik 1, 2, atau 3 untuk mengoutput data. Pilihan 1 menghitung kecepatan rumus, di mana rumus kecepatan yaitu jarak per waktu. Selanjutnya pada program percabangan atau disebut dengan if. Pada pilihan kedua yaitu menghitung jarak. Rumus dari jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Selanjutnya menggunakan konsep arai yang ketiga, yaitu pilihan ketiga yaitu rumus untuk mencari waktu, di mana rumus waktu yaitu jarak per kecepatan. Nah, program ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menggunakan kerja dalam menghitung rumus fisika, yaitu mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Selanjutnya, kita akan menjalankan program ini yang dimana kita ingin melihat bagaimana proses berjalannya program ini. Nah, kita klik compile run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka akan muncul berupa tampilan, yaitu dimana kita disuruh memasukkan nilai dari
jarak. Nah, kita mengisi yaitu nilai jarak kita buat 20 dan nilai waktunya kita isi dengan nilai 10. Maka hasilnya keluar yaitu 2. Kira-kira seperti itulah jalannya proses pemrograman C++ yang saya buat. Sama halnya dengan pilihan 2 dan 3, kita juga dapat menggunakannya dengan cara memasukkan nilai yang ingin kita ketahui, apa rumus dan jawaban dari penggunaannya. Semoga dengan berjalannya penggunaan rumus ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira begitulah gambaran dari flowchart dan pemrograman C++ yang saya buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pada pemrograman ini terdapat 3 konsep pemrograman, yaitu percabangan, perulangan, dan array. Langkah pertama kita mendeklar di mana terdapat di situ integer, string, dan string next. Ada output, input, for, perulangan, dan if. Nah, di situ juga kita menggunakan integer untuk angka, sedangkan string untuk kata. Baik, di situ kita dapat melihat bagaimana gambaran dari flowchart yang saya buat. Langsung kita run saja. Di situ kita disambut dengan kata pembuka, yaitu selamat datang di pemrograman keanekaragaman tumbuhan kerajaan plantae. Ketik next untuk melanjutkan. Oke, kita ketik next. Nah, di sana langsung keluar memberitahu apa saja isi dari pemrograman tersebut. Nah, pada pemrograman ini Anda akan mendapat informasi mengenai pengertian dan ciri pada masing-masing ke jenis kingdom tumbuhan plantae. Nah, dari keempat nama jenis tumbuhan tersebut, kita disuruh menginput nama jenis tumbuhan yang ingin kita ketahui dengan cara menulisnya dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya saya ingin menulis tumbuhan Angiospermae, kita enter kan. Sesudah kita enter, penjelasan mengenai Angiospermae terdapat di sana, di mana pengertian dari Angiospermae adalah istilah untuk tumbuhan berbunga atau kelompok tumbuhan yang memiliki biji dalam sebuah ruangan tertutup yang terletak di dalam bunga. Kata Angiospermae berasal dari gabungan dua kata, yaitu dalam bahasa Yunani angion yang berarti wadah dan sperm yang berarti biji. Di sana juga terdapat 9 ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae. Nah, di sana sebagai kata penutup juga terdapat, nah ini nih pengertian sekaligus ciri-ciri dari kerajaan tumbuhan plantae. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Seperti itu kira-kira gambaran dan cara kerja dari pemrograman flowchart yang saya buat. Selanjutnya pada pemrograman C++. Pada pemrograman C++ ini juga terdapat 3 konsep pemrograman, yaitu percabangan, perulangan, dan array. Nah, di pemrograman ini sama seperti pada flowchart yang tadi, di mana pemrograman ini berisi tentang keanekaragaman tumbuhan plantae. Kita mengetik include instrum using namespace in main, string jenis kingdom, string nama. Di sana terdapat 4 jenis kingdom, yaitu Bryophyta, Pterophyta, Angiospermae, Gymnospermae. Nah, sama halnya juga seperti di flowchart tadi, di sana juga ada salam pembuka, yaitu selamat datang di pemrograman keanekaragaman tumbuhan kerajaan plantae. Ketik next untuk melanjutkan. Kita sin next. Nah, di sana juga terdapat cout. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Kita juga diberi penjelasan yaitu tentang isi dari pemrograman tersebut, di mana pemrograman itu berisi tentang pengertian dan ciri-ciri dari tumbuhan kerajaan plantae. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri dan pengertian dari salah satu jenis kingdom tumbuhan kerajaan plantae tersebut, kita dapat memasukkan jenis kingdom yang ingin kita ketahui dengan menggunakan huruf kapital. Nah, sesudah itu kita run. Nah, muncul di sana, selamat datang di pemrograman keanekaragaman tumbuhan kerajaan plantae.
ketik next untuk melanjutkan. Sesudah kita ketik next, maka muncul di sana pengertian dari tumbuhan dan jenis-jenis kingdom kerajaan pantai. Nah, di sana terdapat 4 jenis kingdom kerajaan pantai. Contoh, saya ingin memasukkan salah satu dari jenis tersebut. Saya ingin memasukkan contoh jenis kingdom Gymnospermae. Nah, di sana langsung muncul apa itu Gymnospermae dan pengertian-pengertian dari Gymnospermae beserta ciri dari tumbuhan Gymnospermae. Di pemrograman tersebut juga terdapat if sebagai percabangan dan pada ulangannya kita menggunakan yaitu for. Kira-kira seperti itulah gambaran dari pekerjaan pemrograman C++ yang saya buat.